Banyak orang melakukan berbagai macam hal, berbagai macam sesuatu yang menyebabkan orang itu menjadi buta akan dunia, buta akan harta, buta akan tahta. Seperti kisah dari salah seorang pasangan yang sudah lama menderita kemelaratan, yang akhirnya pasangan itu mengambil jalan pintas untuk dia kaya. Tidak mau bekerja keras, tapi ingin menjadi orang yang kaya raya. Akhirnya setelah pernikahan 7 tahun berlangsung, pasangan itu mengambil jalan pintas mencari kesugihan. Mencari pesugihan yang menyebabkan orang-orang itu pada bertanya, kok tiba-tiba dia kaya raya? Sebabnya apa? Padahal dia nggak usaha kok, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa bangun rumah setiap tahun. Alhamdulillah. Jadi pasangan itu mengambil jalan pintas melalui perdukunan. Saya kalau berbicara dukun tidak suka kalau ada dukun itu yang melayani orang itu pesugihan. Dukunnya aja aku nggak kaya raya kok, ngajarin orang kok supaya kaya. Sarannya begini, orang dukunnya aja biasa saja, nggak kaya raya, nggak punya rumah mewah, nggak punya mobil kok beraninya dia memerintahkan orang kayak gini agar kaya raya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Sebelum kita putar ceritanya, buat kalian yang baru mampir, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi obrolan-obrolan horor, obrolan-obrolan yang akan membuat Anda menjadi wawasan sangat jenius. Kedua pasangan itu menikah selama 7 tahun, hidup dikalungi oleh hutang, hinaan, celaan oleh masyarakat, yang menyebabkan kedua pasangan itu tidak sabar karena sakit hati dihina, dicaci oleh tetangga, yang menyebabkan kedua pasangan itu pergi ke gunung untuk mencari kesugihan. Mencari kesugihan. Buat kalian ini sambil ngopi, sambil ngerokok, biar mendengarin ceritanya sangat asik, biar nggak ngantuk, kopainya diseruput dulu. Oke, langsung saja lanjut ke ceritanya. Pergi ke gunung, lalu dia menemui seorang nenek-nenek. Ada gubuk di situ, ada gubuk. Menemui nenek, dan nenek itu kan dukun. Dia disuruh kesini terus mandi air ini. Alhasil apa yang dia peroleh dari kedua pasangan itu namanya pesugihan dapur bubar. Apa pesugihan apa ya itu namanya ya, pesugihan dapur bubar apa kandang bubar. Intinya pesugihan itu yang dimana setiap tahun itu harus membangun. Jadi pesugihannya ini aneh, setiap tahun sekali itu harus bangun, harus bangun. Ya kayak rumahnya udah bagus, udah tahun yang akan datang ini harus bangun lagi, entah itu renovasi atau
bikin eper, intinya harus membangun, entah itu membangun apapun, apa ganti gendeng, apa ganti asbes, apa nambah eper, apa nambah dapur, intinya harus bangun, entah di depan atau di belakang, intinya itu harus bangun. Ini pesugihan. Kalau kalian lihat kok ada orang rumahnya udah bagus dan setiap tahun itu kok membangun, kita perhatikan saja. Saya sih tidak memfitnah atau tidak menuduh, cuma kalau ada masalah, saya pernah dengar ada pesugihan namanya dapur bubrak, itu harus bangun terus, pesugihan bangun terus. Kan akhirnya si masyarakat itu menimbulkan sebuah pertanyaan, kok itu setiap tahun bangun terus. Akhirnya dari salah seorang warga itu ada yang melakon ke Pak Ustadz, kok ini bisa kayak gini kok bangun terus. Usut ditelusuri asal usul sampai akar-akarnya ketahuan kalau orang ini pesugihan. Tapi pesugihan ini nggak merugikan orang lain, cuma ya tetap syirik, tetap musik. Berbeda dengan tuyul, itu kan merugikan orang lain. Ini merugikan siapa? Saya kurang paham ini. Kalau tuyul kan jelas, babi ngepet kan jelas mencuri. Nah, ini tidak mencuri, ini pesugihan ini emang harus membangun pesugihannya. Ya begitulah intinya. Perbuatan yang keji dan mungkar itu kita harus jauhi. Kita harus kerja nyata saja. Kita harus ikhlas, syukur apa yang sudah kita dapat. Insya Allah berkah, gak usah pakai begitu-begituan. Nah, kedua pasangan itu akhirnya ketahuan oleh warga, oleh Pak Kiai, akhirnya dibongkar semuanya dan kembali seperti semula, tapi dengan keadaan yang sudah ditaubatkan oleh Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.